Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan dengan NPM 22-1394 akan menjelaskan tentang ius constitutum, ius constituendum, dan penggolongan hukum. Yang pertama ada ius constitutum. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku pada saat ini dan telah ditetapkan. Ius constitutum juga bisa disebut dengan hukum positif. Yang kedua ada ius constituendum. Ius constituendum adalah hukum yang diharapkan atau diceritakan terjadi pada masa yang akan datang dan belum ditetapkan. Ius constituendum bisa disebut juga dengan hukum negatif. Selanjutnya ada penggolongan hukum. Penggolongan hukum dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama menurut sumbernya. Menurut sumbernya hukum ada 4 poin. Yang pertama, undang-undang. Artinya, hukum terletak pada peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada kebiasaan. Artinya, hukum tercipta karena kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi pada masyarakat. Contohnya pada hukum adat. Yang ketiga ada traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang menjadi pedoman bagi putusan hakim masa sekarang untuk memutuskan perkara. Yang kedua ada menurut bentuknya. Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada hukum tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis. Biasanya juga disebut dengan hukum kebiasaan. Yang ketiga, menurut tempat berlakunya. Menurut tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di dalam suatu negara itu sendiri. Yang kedua, ada hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara di dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing. Hukum asing adalah hukum yang berlaku dalam negara lain. Yang keempat, ada menurut waktu berlakunya. Menurut waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada ius constitutum dan ius constituendum. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ius constitutum adalah hukum yang berlaku pada saat ini dan telah ditetapkan. Sedangkan ius constituendum adalah hukum yang diharapkan tercipta pada masa yang akan datang dan belum ditetapkan. Yang kelima, menurut cara mempertahankannya. Menurut cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang, menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan memerintahkan dan melarang berbagai perbuatan kepada orang-orang di dalam masyarakat. Sebagai contoh, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata usaha negara. Yang kedua, ada hukum formil. Hukum formil yaitu aturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan aturan hukum material. Sebagai contoh, hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara tata usaha negara. Yang keenam, ada menurut sifatnya. Menurut sifatnya, hukum dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada hukum yang memaksa. Hukum yang memaksa yaitu aturan hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Dengan kata lain, aturan hukum yang tidak harus dilaksanakan atau diikuti oleh para pihak. Yang kedua ada hukum privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar yang satu orang dengan orang lainnya. Adapun yang menjadi dasar perbedaan hukum yang memaksa hukum privat adalah kepentingan. Hukum yang mengatur kepentingan umum adalah hukum publik. Hukum yang mengatur kepentingan antara
orang yang satu dengan orang lainnya adalah hukum privat. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi yang saya pilih di UTS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.